Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini terdapat pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau disebut juga dengan iman kepada hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan, di mana pada waktu terjadinya hari kiamat, seluruh alam semesta dan isinya hancur tanpa tersisa sedikit pun. Nah anak-anak, apa itu iman kepada hari kiamat? Iman kepada hari kiamat adalah kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Anak-anakku di rumah yang soleh dan soleha, lalu kapan akan datangnya hari kiamat itu? Terjadinya hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang, maka hendaknya kita memperbanyak amal ibadah kita untuk bekal di akhirat nantinya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu hari kiamat dan iman kepada hari kiamat, sekarang kita belajar macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat: 1. Kiamat sughra atau kiamat kecil. 2. Kiamat kubra atau kiamat besar. Nah anak-anakku di rumah, kiamat sughra atau kiamat kecil, contohnya meninggalnya seseorang, gunung meletus, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Setiap manusia pasti akan mengalami kiamat kecil, yaitu meninggal dunia. Seseorang yang sudah meninggal dunia akan terputus segala aktivitasnya di dunia. Seorang yang sudah meninggal dunia sudah tidak dapat menambah maupun mengurangi dosanya, kecuali disebabkan 3 hal, yaitu 1. Amal jariah. Amal jariah adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi yang melakukannya, meskipun ia telah berada di alam akhirat. Contohnya, menyedekahkan atau menginfakkan sebagian hartanya. 2. Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain secara terus-menerus untuk kebaikan. 3. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah anak-anakku di rumah, yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Peristiwa ini terjadi setelah sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Pada waktu kiamat terjadi, matilah seluruh makhluk hidup. Bumi akan mengeluarkan segala yang dikandungnya. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Bintang-bintang bertabrakan. Matahari makin dekat dengan bumi dan bumi diguncang dengan dahsyatnya. Kejadian seperti itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah. Setelah terjadinya kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Mulai dari manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir. Setelah seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab atau diperhitungkan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Peristiwa ini disebut dengan Yaumul Hisab. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah,
Ibu ingatkan sekali lagi, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, mari kita lebih meningkatkan amal ibadah kita untuk bekal kita nantinya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin berpesan dengan anak-anak. Jagalah kesehatan dan tetap belajar yang rajin di rumah, dan jangan lupa berdoa. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.